Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Isnani Soliha dari program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Surakarta. Di sini saya sedang melaksanakan tugas kuliah kerja nyata yang diprogramkan oleh dari kampus Yayan Surakarta. Di sini saya memilih di Dusun Tinawas RW1, Desa Harbun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Dan di sini kenapa saya memilih di desa saya sendiri? Karena memang himbauan dari kampus karena sedang adanya COVID, maka dianjurkan untuk di desa saya sendiri. Oke, selanjutnya di sini terdapat di RT 1 sendiri itu ada kurang lebih 80 jiwa dan potensi ekonominya itu beragam, ada yang petani, ada yang pengusaha, ada yang penjual, ada yang lain. Baik, di sini saya sedang berada di salah satu warung sayur yang ada di Desa Tinawas, dan ini adalah merupakan juga salah satu warung yang ada di Desa Tinawas, yang warung maksudnya dalam warung sayur ya gitu. Jadi salah satunya dan ini dari customer-nya pun tidak hanya dari desa ini sendiri, cuman dari beberapa desa yang di sekitar sini juga kalau belanja juga di sini. Dan di sini juga tidak hanya sayur tapi juga ada kelapa, dan di sini juga melayani kelapa parut. Jadi ada yang kelapa parut seperti itu, dan di sini juga menerima semisal mau memiliki hajatan, jadi di sini menerima partai besar untuk membelanjakan apa kebutuhan yang dibutuhkan selama hajatan itu. Dan juga dalam partai besar juga bisa memarut kelapa dalam partai besar karena sudah ada mesin besar juga. Oke, kontribusi saya di sini dalam KKN ini bagaimana sih caranya agar penjualan ini semakin meningkat seperti itu, dan bagaimana pelanggan itu bisa nyaman di sini, terus bagaimana mengajarkan transaksi yang halal seperti apa, kemudian untuk agar tidak terjadi ada goror, maisir seperti itu. Jadi agar semakin berkah seperti itu, yang ada potensinya yang ada di sini. Seperti itu. Baik, ini saya sedang bersama dengan salah seorang petani yang dulu saya edukasi untuk menggunakan pupuk organik. Nah, ini sekarang Bapak Rohmat ini sedang menggunakan apa yang saya sarankan untuk menggunakan pupuk organik, karena Bapak Rohmat ini juga seorang ya ini ya Pak, apa namanya, pemotong ayam gitu. Jadi menyembelih sendiri, makanya kan ada bulunya ini tuh tidak digunakan, makanya saya sarankan untuk dijadikan pupuk organik. Nah, bagaimana Pak kesannya setelah saya edukasi untuk menggunakan pupuk ini? Apa manfaatnya daripada dengan menggunakan pupuk yang pestisida? Apa bedanya Pak? Pupuk organik tanah lebih subur, gitu. subur, dan tanam padi juga lebih subur. Oh gitu. Dan pengurangan pupuk kimia lebih sedikit, jadi berkurang 50%. Oh, jadi 1:1 ya Pak? Ya. Keunggulannya kalau pakai organik ini apa Pak? Apakah tetap gimana ya, kesuburannya itu sama dengan pupuk kimia itu lebih subur mana? Ya lebih subur pupuk organik. Oh gitu. Masalahnya kan banyak cacing-cacing lebih banyak. Oh gitu. Jadi lebih menyuburkan ini ya benihnya. Oh oke. Nah kemudian prosesnya untuk disebar ini gimana Pak? Sebelumnya itu dari kan ya, sebelum di traktor atau dicangkul ditaburi dulu
biar nanti setelah tanam itu pupuknya sudah jadi sendiri, jadi sudah bisa dimakan oleh tanaman. Oh gitu, jadi lebih cepat ya proses untuk suburnya. Kalau bulu ayam kan lebih cepat, paling 1 minggu saja sudah hancur. Oh, jadi proses hancurnya pupuknya ini lebih cepat ya Pak daripada kimia ya? Kena air itu paling seminggu itu sudah hancur, sudah jadi lur. Lor itu apa Pak? Lur itu ya cacing kecil-kecil itu yang untuk menyuburkan tanah. Oh gitu. Untuk ininya Pak, penyebarannya itu pasca di traktor atau pasca di traktor aja? Yang paling baik itu sebelum di traktor. Nah nanti kalau setelah di traktor atau setelah ditanam itu tetap masih dikasih pupuk ini nggak? Atau udah? Ya masih dikasih pupuk kimia, tapi pupuk organiknya sudah. Oh, cuma di awal aja ya sebelum di traktor, setelah ini ya panen aja ya. Oh ya baik, itu aja Pak. Terima kasih telah menggunakan dan mengaplikasikan edukasi yang telah saya berikan untuk pupuk ini. Baik, di sini saya sedang dengan salah satu murid Taman 1 Surakarta yang notabene salah satu target saya dalam pembelajaran ini dan salah satu di pendidikan, dan saya memberikan penjelasan atau meringankan beban dari wali muridnya untuk memberikan penjelasan, untuk membantunya mengerjakan tugas. Jika dia memiliki kesusahan, saya yang memberikan penjelasan, memberikan bantuan. Akhirnya pada itu wali murid merasa bahwa keberadaan saya di sini selama KKN itu bermanfaat karena dapat meringankan beban mereka. Oke, di sini saya sedang bersama salah satu wali murid yang anaknya pernah saya ajarin selama saya KKN di sini, dan saya akan menaikkan tentang testimoni bagaimana apakah efektif atau tidak saya melakukan pembelajaran ini. Oke Bu, saya menanya bagaimana kesan Anda selama sekolah daring ini? Apakah efektif atau ada kesusahan atau bagaimana? Menurut saya tidak efektif karena banyak tugas, cuman tugas tidak dijelasin secara langsung oleh gurunya, dan itu memboros-boroskan kuota, malah mengeluarkan uang daripada kita membayar sekolahnya, tapi kita juga mengeluarkan uang untuk beli kuota. Oh, jadi kurang efektif ya Bu. Nah, bagaimana anak ibu itu bagaimana ketika sekolah daring itu, apakah tambah manut atau bagaimana gitu? Ya gimana ya, tambah sebelumnya nggak daring kita larang untuk bermain HP lama-lama karena itu tidak baik untuk anak-anak. Sekarang disuruh memegang HP dan melakukannya setiap hari, itu tidak efektif dan mengganggu. Iya, jadi malah lebih banyak ya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Tapi lebih banyak sisi negatif sih. Ya baik. Kemudian untuk bagaimana ketika saya ada di sini melakukan program KKN dan pendidikan salah satunya untuk mengajari, membantu Anda jenengan itu untuk mengajari anak-anak jenengan itu bagaimana? Apakah terbantu atau bagaimana? Lebih terbantu sih karena dijelaskan secara langsung, tidak lewat media, jadi secara langsung dia itu bisa menerima tanpa berfokus kemana-mana. Baik, cukup itu aja ya Bu ya. Dan demikian itu adalah salah satu testimoni, salah satu penjelasan kontribusi saya yang ada di sini sebagai di KKN ini, di desa ini, dan alhamdulillahnya ternyata keberadaan saya ini membantu para wali murid dan berusaha dalam mengajarkan anaknya di sekolah. Dan ini adalah salah satu murid
cuma satu Surakarta yang pernah saya gunakan untuk target KKN, yang pernah saya ajarkan untuk KKN juga tentang tentang sekolah daring. Nah, bagaimana sih kesan-kesannya ketika kuliah sekolah daring ini? Membantu nggak atau emang terganggu atau bagaimana? Pertama sih terganggu. Soalnya kalau di rumah itu sering membantu orang tua, jadi sulit untuk fokus. Jadi kurang efektif ya? Iya, Nah, dengan adanya saya kemarin untuk mengajarkan beberapa membantu belajar itu bagaimana? cukup efektif. Yang dulunya saya tidak bisa linear persatuan satu variabel, sekarang jadi lumayan bisa. Jadi karena adanya saya melakukan program KKN di sini, jadi agak terbantu ya? Iya, Oh demikian wawancara atau testimoni lah dari program kerja yang saya kerjakan di sini, ternyata cukup membantu untuk anak-anak yang sekolah di sini, karena posisi kayak gini juga susah ya untuk efektif untuk sekolahnya. Jadi alhamdulillahnya ada kontribusi yang saya berikan kepada salah satu murid yang ada di sini. A, Mim, Mi, Sha, Sa, Jim, Im, Ha, A, Da, 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 Fa, Fa, Ro, Ha, Ha, Bo, Ha, Wa, Ba, Ha, Bo. Baik, ini adalah salah satu program kerja KKN saya, yaitu mengajar anak-anak TPA, dan ini baru saja saya melakukan mengajar TPA di home by home, jadi tidak di satu ruang banyak orang ya. Jadi mengajarkan melalui saya mendatangi rumah salah satu anak yang memang mereka masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, dan baru saja saya melakukan pengajarannya adalah masih di tahap Iqra. Oke Bu, bagaimana, saya ingin bertanya tentang kesannya Ibu selama saya KKN di sini. Kan saya mengajari anak Ibu untuk membaca Iqra, membaca Al-Quran. Nah itu apakah ada perkembangan atau bagaimana gitu Bu? Ya ada perkembangan sih, dulu kan agak nggak bisa, sekarang sudah bisa. Oh gitu. Terus mungkin ada kendala nggak? Maksudnya apakah jadi posisi saya di sini sama saya KKN berarti sangat membantu ya dalam perkembangan Abdullah dalam ini ya, dalam membaca Iqra ya. Iya. Ada perkembangannya, dulu kan agak nggak bisa, sekarang sudah lancar. Gitu. Ya. Emang sebelum saya membantu dalam proses ini, apakah belum bisa atau diajari Ibu malah nggak mau atau bagaimana Bu? Kalau diajari ibu sama bapak itu nggak mau, kalau orang lain tuh malah mau. Oh, jadi sangat membantu ya Bu, Iya. keberadaan saya di sini Iya. untuk membantu Abdullah untuk membaca Iqra ya. Ya. Oh ya Pak, ini kan usahanya tidak salah satunya ini kelapa ya. Nah itu yang digunakan kan hanya ininya saja. Nah untuk batok-nya ini untuk apa ya Pak? Sama serabutnya ini itu dimanfaatkan untuk apa? Oke, tadi kan ini langsung dijual ke pengepul ya Pak. Nah, kenapa nggak di ini sendiri aja, dimanfaatkan sendiri, terus nanti dibuat kerajinan apa, terus nanti kan dijual malah lebih ada nilai jualnya lebih, dan Bapak juga malah memiliki tambahan ini uang untuk masukan keluarga. Ya seperti kita sendiri kan nggak punya alat untuk membuat Jadi alasannya karena nggak ada juga, makan waktu banyak.